Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Oleh sebab itu saya undang bangkit berdiri, kita mau memulai ibadah kul kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, mari satukan hati kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan atas setiap kami. Sehingga kami hari demi hari terus mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Mengalami kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu hari ini atas setiap kami ya Tuhan. Bahkan setiap anggota kul yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Kami mau bersukacita dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh baik ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami.
melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu akan Engkau ya Roh Kudus. Biarlah Engkau mengalir dari setiap kami ya Tuhan. Yesus Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu,
mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Roh Kudus, mengalirlah ya Tuhan, mengalir lebih lagi Tuhan. Shandarala pata karalama. Biar kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Engkau Allah yang memenuhi setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu terlebih dahulu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau kumpulkan kami secara online pada hari ini. Biar Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sekali lagi dan senang bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian yang ada di Rayon 17. Sungguh sukacita bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Nah, saya mau mengangkat sebuah tema yang sangat unik, yaitu mengenai mendengar suara Roh Kudus. Kita tahu saat ini kita sedang hidup di tengah masa-masa yang, banyak orang mengatakan membingungkan. Tidak tahu harus berbuat apa. Perubahan terjadi demikian cepat, pergantian, dan banyak hal-hal yang harus kita putuskan. Saya menemukan banyak anak-anak Tuhan dan mungkin juga di antara Bapak Ibu Saudara bingung. Saya harus mengambil keputusan A, B, atau C. Dan oleh karena begitu banyak yang harus diputuskan, begitu banyak hal yang harus kita segera decide di tengah perubahan yang sangat cepat ini, maka saya percaya kita semua tentu merindukan suara Roh Kudus yang mengarahkan kita, menuntun kita, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil, hal-hal yang mau kita jalani, itu semua berdasarkan pengarahannya, berdasarkan tuntunannya, berdasarkan suaranya. Itulah makanya pada hari ini saya mau membahas mengenai mendengar suara Roh Kudus. Namun sebelum lebih lanjut ke sana, saya mau supaya kita menyamakan dahulu pemahaman dan persepsi kita bahwa perihal mendengar suara Roh Kudus, jangan kita hanya sekedar memandangnya mendengar secara suara begitu ya di telinga atau mendengarnya secara audio. Tidak. Mendengar suara Roh Kudus di sini maksudnya adalah kita mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang akan membantu kita mengambil keputusan, yang membantu kita menjalani rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yuk saudara-saudara sekalian, kita akan belajar ada 4 cara bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan mengenai 4 cara ini sebenarnya juga bukan pilihan, tetapi sebuah urutan. Anda harus lewati dulu yang nomor 1, baru Anda bisa ke nomor 2, baru Anda bisa ke nomor 3, dan sedemikian seterusnya sampai yang nomor 4. Nanti Anda akan melihat bahwa mayoritas orang ingin yang langsung ke nomor 4. Tapi tidak, kita harus mulai dari yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kita? Nomor 1, Roh Kudus berbicara kepada kita melalui Alkitab. Roh Kudus berbicara kepada semua orang percaya, paling dasar adalah melalui Alkitab. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan, katakan amin. Katakan amin. Saudara-saudara, dari ayat yang dicatat dari pengajaran Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, dikatakan penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus. Dialah, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Stop dahulu di situ, mengajarkan segala sesuatu. Apa sih artinya mengajar? Mengajar artinya dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tahu menjadi mau. Tadi saudara-saudara dari ayat ini saja sudah jelas bahwa Roh Kudus akan mengajarkan kita supaya kita yang tadinya tidak tahu mau buat apa, menjadi tahu harus buat apa. Kita yang tadinya tidak mengerti jalan mana yang harus kita lempuh, keputusan apa yang harus kita ambil, tapi Roh Kudus mengajar sehingga kita tahu mengambil keputusan yang tepat, dan Roh Kudus yang sama juga yang memampukan kita untuk menjalani keputusan tersebut. Dan sangat menarik kita lihat tadi di dalam ayat tersebut dikatakan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa artinya di sini mengingatkan? Jadi Roh Kudus selain mengajar, dia juga mengingatkan. Ada kata dan di situ. Jadi mengajarkan dan mengingatkan. Mengingatkan kita akan apa, Pastor Chris? Mengingatkan akan hal-hal yang Tuhan Yesus telah ajarkan dan yang juga artinya mengingatkan apa yang telah Allah ungkapkan di dalam kebenaran firman-Nya mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi saudara, kalau Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan kita akan apa yang telah Allah ajarkan, akan apa yang telah Yesus ajarkan, berarti sangat penting bagi kita untuk baca Alkitab. Sangat penting. Sebab bagaimana kemudian Roh Kudus bisa mengajar dan mengingatkan kita akan hal-hal yang tidak pernah kita baca. Dan inilah yang sebenarnya menjadi sangat dasar alasan kenapa, salah satu alasan yang sangat kuat, kita harus rajin membaca Alkitab setiap hari. Semakin kita terekspos terhadap kebenaran firman Tuhan, maka akan semakin memudahkan untuk Roh Kudus menolong kita, mengajar kita, dan mengingatkan kita akan apa yang telah Allah katakan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, Alkitab ini luar biasa. Ada sebuah peristiwa yang sangat menarik terjadi di sebuah negara Albania. Bagaimana dengan satu buah Alkitab, negara ini Tuhan selamatkan karena suara Roh Kudus tetap ada di sana. Tahun 1947, negara kecil di Eropa Timur namanya Albania, ada petanya saya tunjukkan sama saudara sekarang, memutuskan untuk menjadi negara ateis komunis. Dan dalam waktu 20 tahun, seluruh kehidupan beragama, khususnya kekristenan di Albania, dipunahkan. Semua orang dipaksa untuk murtad begitu saudara. Kalau nggak mau suruh keluar. Semua gereja, kapel, basilika, katedral diratakan dengan tanah. Sehingga pada tahun 1967 bisa dikatakan negara ateis komunis yang paling sukses meniadakan kekristenan di Eropa. Apa yang terjadi? Tahun 1967, mahasiswa-mahasiswa Kristen dari negara-negara tetangga, mereka menyewa kapal dan mereka pergi ke laut lepas, jarak 20 km dari lepas pantai Albania. Mereka memasukkan Alkitab Injil, khususnya Injil Markus, Injil yang paling simple di antara semua Injil yang ada. Mereka memasukkan kitab itu ke dalam plastik tahan air, kayak model ziplock gitu saudara, dan mereka lempar ke laut. Mereka berdoa, mereka minta Tuhan, biarlah Alkitab ini hanyut ke pantai Albania, sehingga Albania tetap masih memiliki suara Roh Kudus. Apa yang terjadi? Puluhan Alkitab dilempar ke laut dan mereka berdoa supaya hanyut. Satu Alkitab setidaknya tercatat dalam sejarah, hanyut sampai di pantai Albania. Seorang prajurit muda bernama Leonard menemukan plastik itu dan mengambil Alkitab di dalamnya. Dia mulai membaca, dia bingung, ini siapa? Dia nggak tahu. Dia lahir dari generasi yang sudah tidak mengenal lagi kekristenan. Tetapi ketika dia menemukan kata Yesus di sana, dia mulai berpikir, kelihatannya ini adalah Tuhannya orang Kristen. Dan dia membaca Alkitab itu, menyimpannya selama bertahun-tahun karena dia takut dia juga bisa dihukum mati hanya karena memiliki Alkitab. Maju lagi, 1991.
mayoritas dari pemerintahan ateis komunis di Eropa runtuh, termasuk juga Albania. Albania yang tadinya komunis akhirnya menjadi republik, dan agama boleh masuk lagi ke Albania. Seorang mahasiswa dari negara tetangga, ini beda dengan mahasiswa yang kejadian tahun 67 melemparkan Alkitab ke laut, saudara, tapi ini mahasiswa juga. Seorang mahasiswa bernama Don dari negara tetangga, dia masuk ke Albania. Dan dia rindu untuk menyebarkan Injil Kristus di sana. Tetapi Don tahu bahwa dia tidak bisa bergerak sendirian. Dia cari ke sana kemari, adakah orang Kristen? Ternyata sudah hampir tidak ada orang Kristen. Hanya tersisa 16 orang. Itu pun juga sudah sangat tua karena baru dilepaskan dari penjara. Gereja tidak ada sama sekali di Albania. Lalu dia bingung, aduh Tuhan, ini gimana caranya saya menyebarkan Injil? Lalu Don pergi ke sebuah kafe, dia minum kopi, dan dia baca Alkitab depan dia. Dan tanpa dia duga, seorang pelayan restoran bertanya kepadanya, kamu lagi baca apa itu? Dan Don menjawab bahwa saya lagi baca sebuah Alkitab, namanya Injil Markus. Lalu pelayan toko itu berkata, saya juga pernah memiliki buku kayak gitu, bahkan masih saya pegang sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Leonard. Wow, ternyata pemilik kafe di tepi pantai itu adalah prajurit muda yang menemukan Alkitab yang hanyut pada tahun 1967. Lalu dia minta diterangkan, siapa ini Yesus di dalam kitab Markus ini? Dan Don bilang, oke, saya akan mau terangkan sekarang. Tapi Leonard bilang, jangan-jangan, nanti malam saja. Saya mau undang teman-teman saya. Total sudah ada 200 orang yang membaca Alkitab ini. Dan malam hari itu 200 orang kumpul di kafe itu. Don memutar film mengenai Tuhan Yesus. 200 orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari itu juga semuanya dibaptis di tepi pantai di depan kafe milik Leonard. Lihat, Alkitab yang kita miliki sekarang itu luar biasa. Selama Alkitab ada dan dibaca, Roh Kudus berbicara dan melakukan mujizat di sana. Fast forward kisah mengenai Albania tahun 2026. Sekarang Albania adalah salah satu negara di Eropa yang mengirimkan misionaris paling banyak ke seluruh dunia. Dari negara yang mampu membuat 0 gereja oleh karena pemerintahan komunis ateis, sekarang Albania, negara kecil ini, memiliki 200 gereja. Wow, saya rasa kita perlu memberi tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau Roh Kudus saja melalui satu kitab yang sederhana dalam Alkitab bisa mengubahkan sebuah negara, sebuah bangsa. Tidakkah terlebih lagi Roh Kudus bisa berbicara melalui Alkitab untuk mengubahkan hidupmu, untuk menuntunmu, dan membawa engkau naik kepada level yang lebih tinggi? Saya percaya kita semua akan berkata, amin. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu berbicara kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus berbicara kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 4 ditulis, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi konteksnya Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Barnabas dan Saulus, 2 orang hamba Tuhan yang besar ini, mereka ada di Antiokhia. Dan sebenarnya jemaat Antiokhia menginginkan 2 orang hamba Tuhan ini untuk tetap stay di sana, melayani mereka sebagai hamba Tuhan dan mungkin sebagai gembala. Tetapi ketika mereka menanyakan kepada Roh Kudus mengenai hal ini, ternyata Roh Kudus berbicara kepada seluruh jemaat Antiokhia untuk mereka melepaskan Barnabas dan Saulus, karena ada tugas khusus dari Roh Kudus untuk kedua hamba Tuhan ini, yaitu menjadi misionaris kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan ketika mereka berdoa lagi dan berpuasa lagi, mereka mendapatkan konfirmasi peneguhan untuk mereka memberangkatkan, menumpang tangan dan mensupport pelayanan Barnabas dan juga Paulus ke bangsa-bangsa. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bahwa Roh Kudus bisa berbicara kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Dan faktanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus di dalam Alkitab bisa bicara melalui siapa saja. Bisa bicara melalui siapa saja. Roh Kudus bisa bicara melalui orang percaya, orang non percaya. Bahkan Allah berkatakan kalau perlu batu pun juga bisa memuji dan menyembah. Artinya Roh Kudus bisa berbicara kepada kita melalui apa saja dan juga melalui siapa saja. Tapi pikirkanlah hal ini baik-baik.
Kalau Roh Kudus bisa berbicara melalui orang-orang di sekitar kita, termasuk mereka yang belum percaya, yang belum dipenuhi Roh Kudus, bukankah terlebih lagi Roh Kudus bisa mengajar kita dan menuntun kita melalui orang-orang yang sudah di dalam Tuhan dan yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Betul? Itulah makanya saudara-saudara, Anda yang ada di dalam kul, tetap di dalam kul, dan Anda yang belum bergabung kul, gabung ke kul. Kenapa? Karena kul adalah kumpulan atau sebuah persekutuan di mana orang-orang yang ada di dalam Kristus dimuridkan, digembalakan, dan dipersatukan dalam kasih. Bayangkan kalau Anda ada di dalam komunitas orang percaya seperti itu, pasti suara Roh Kudus akan terdengar nyaring, akan terdengar jelas, karena Anda memiliki saudara-saudara yang akan berdoa dan berpuasa untuk membantu Anda bisa mendengar suara Roh Kudus. Dan akan tiba pada waktunya Anda juga melakukan yang sama untuk saudara-saudaramu yang lain. Roh Kudus bisa berbicara melalui orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus dapat berbicara melalui peristiwa-peristiwa. Bisa berbicara melalui kejadian-kejadian. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 bagian B sampai 12 tercatat demikian. Lalu melintaslah Tuhan, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api, tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Saudara, konteks langsung dari peristiwa yang kita baca di ayat ini, Elia sedang mengalami sebuah kelelahan rohani dan dia pergi ke Gunung Sinai. Dia rasanya udah putus asa dengan pelayanannya, dia ingin mati saja, tanda kutip, di menara doa di Gunung Sinai. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan beracara secara pribadi dengan Elia. Tuhan izinkan, ya, ada gempa, ada api, tadi kita baca angin, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Namun nanti kalau Anda baca di ayat selanjutnya, ketika angin sepoi-sepoi muncul, disitulah Tuhan mulai berbicara kepada Elia. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Tuhan bisa berbicara kepada kita, Roh Kudus bisa berbicara kita melalui Alkitab, ini yang paling dasar. Yang kedua, melalui orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita dan yang kepada kita. Tuhan bisa berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita dan yang kepada kita. Tapi untuk mengetahui apakah sebuah peristiwa tertentu Tuhan lagi bicara, Anda harus lewati dulu yang nomor satu. Anda baca firman Tuhan. Karena paling banyak Tuhan akan mengungkapkan isi hati dan maksudnya melalui firman. Yang kedua, Anda membutuhkan konfirmasi dari orang-orang di sekitar Anda, terutama yang saudara seiman, supaya Anda tidak salah untuk menerjemahkan apa yang sedang terjadi. Dan yang ketiga, baru dengan hikmat Roh Kudus, tanya sama Tuhan, Roh Kudus, apa yang hendak Engkau utarakan kepadaku? Tidak semua peristiwa yang traumatik, gempa, api, angin, artinya Tuhan sedang bicara padamu. No, Anda harus bisa membedakan mana yang memang Tuhan sedang berbicara dan mana terjadi karena keteledoran manusia. Contohnya saja, Anda sedang naik motor, lalu Anda memberikan sein untuk belok ke kanan, tapi motor Anda belok ke kiri. Lalu Anda ditabrak, Anda akan berkata, lalu Anda bilang, oh, ini Tuhan lagi mau bicara apa sama saya? Tidak, Bapak Ibu Saudara, itu namanya kebodohan. Itu namanya kebodohan. Nangkap ya saudara ya? Tidak semua event yang traumatik, yang besar, yang heboh, yang menghebohkan, itu artinya Tuhan sedang bicara. Tidak semua. Tetapi yes, Tuhan bisa berbicara melalui hal itu. Tapi kalau sesuatu yang gak enak itu terjadi karena Tuhan mau bicara sama engkau, maka Tuhan juga pasti akan memastikan bahwa event itu tidak melampaui kekuatanmu, dan kalaupun terjadi sebuah loss, sebuah kehilangan, maka Tuhan akan segera menggantikannya. Saudara, 2 tahun yang lalu saya dan istri saya mengalami kecelakaan di jalan tol, dan peristiwa itu sempat membuat traumatik kepada saya dan juga kepada istri saya, oleh karena itu bisa dikatakan near death experience, sebuah pengalaman yang rasanya mau merenggut nyawa kami. Dan melalui kejadian itu ternyata Tuhan mempersiapkan saya secara pribadi untuk melakukan beberapa pelayanan sesudah itu. Tapi jujur saudara, 2-3 hari setelah kejadian itu saya masih nangis, saya masih nanya Tuhan, saya bikin salah apa Tuhan? Saya bikin salah apa? Bukan saya mencari pembenaran, tidak.
Tapi saya nggak mau gitu loh, saya nggak mau. Saya tuh buat kesalahan, dosa besar sampai Tuhan marah dan menghukum saya seperti itu. Itu ketakutan saya. Jadi saya tanya, Tuhan, saya lakukan semua yang kau lakukan Tuhan. Ataukah mungkin I miss something. Ada sesuatu yang saya nggak lakukan sehingga engkau izinkan terjadi keadaan seperti itu. Dan 3-4 hari setelah kejadian itu, akhirnya saya ngerti. Roh Kudus cuma ngomong gini, Chris, itu semua terjadi supaya kamu punya modal untuk bersaksi. Modal untuk bersaksi gimana rasanya, hampir mati. Modal bersaksi bagaimana caranya, sepertinya putus asa. Modal bersaksi bagaimana untuk menolong seorang prajurit TNI yang menabrak kamu. Dia juga nggak enak hati tapi sangat bertanggung jawab. Ternyata punya pergumulan karena akan dikirim ke medan perang. Saya jadi tahu bagaimana caranya mendoakan dia. Dan prajurit ini pun, perwira ini pun bukan seorang Kristen. Tetapi kami bangun hubungan baik dengan dia, kami doakan dan kami lepaskan berkat supaya dia selamat di medan perang dan juga pangkatnya bisa naik. Lihat, ternyata sometimes kejadian-kejadian yang besar kayak gempa, api, angin tidak melulu saudara karena keteledoran kita atau kita buat salah. Tapi bisa jadi untuk hal yang sederhana, Allah mau memberikan modal kesaksian bagi kita dan sehingga kita semakin peka akan suaranya Tuhan. By the way, mobil saya ditanggung asuransi, semuanya dibagusin, jadi keluar kayak baru lagi. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang hilang dari peristiwa tersebut. Tidak ada. Tetapi sekarang saya menjadi mengerti bahwa di balik sebuah peristiwa yang besar, kita perlu menantikan Tuhan dan berbicara di balik itu semua. Elia melihat gempa, Elia melihat api, Elia mendengar suara angin yang besar, tetapi Tuhan tidak di sana. Baru ketika keadaannya tenang, ketika semuanya sudah kalem, Tuhan berbicara sama Elia. So, Bapak Ibu Saudara, untuk engkau bisa ngerti yang nomor 3, ingat, nomor 2 dan nomor 1 harus dilalui dan bahkan terus dijaga sampai hari ini. Dan yang keempat, yang terakhir, dan ini yang biasanya orang-orang ingin supaya dapatkan, yaitu yang keempat, Roh Kudus dapat berbicara kepada kita secara pribadi. Ya, maksudnya pribadi sini apa? God can speak to you privately. To you, untuk masing-masing kita privately, secara pribadi, ya. Dan apa yang dibicarakan kepada kita bisa jadi tidak di sharingkan ke orang lain, ya. Roh Kudus berbicara sama kita, tapi tentu kita juga bisa sharingkan kalau Allah menyetujui, begitu ya. Nah, Roh Kudus berbicara secara pribadi, ayatnya dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku, Tuhan. Anda lihat di sini bahwa Tuhan ya berbicara kepada seorang murid yang bernama Ananias, spesifik dan melalui penglihatan. Saudara-saudara, Roh Kudus bisa bicara kepada kita secara pribadi, dan cara Roh Kudus bicara kepada kita setiap pribadi itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang mungkin bisa langsung tahu ini Roh Kudus lagi ngomong melalui penglihatan, melalui mimpi, mungkin melalui suara bisa saja, atau mungkin ada tekanan tertentu di dalam hati, macam-macam. Intinya Roh Kudus bisa berbicara kepada setiap kita melalui jalur pribadi kita. Saya selalu berkelakar bilang SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Tapi saudara, bagaimana Roh Kudus bicara sama saya secara pribadi, tentu beda dengan saudara. Tentu beda dengan Pastor Budi, tentu beda dengan pastor-pastor yang lain, atau siapapun, sebut saja namamu. Kenyataannya setiap kita pasti punya jalur khusus di mana Roh Kudus tetapkan bahwa itu yang akan dipakai untuk bicara sama kita. Karena mungkin kita paling sensitif kepada dia di jalur tersebut. Nah, ini bukan sesuatu yang bisa diajarkan secara teologis, caranya mencari gimana, tidak. Anda yang harus cari sendiri. Anda yang kejar hal itu. Tapi untuk nomor 4 ini bisa terjadi, ingat, nomor 1, Anda harus rajin membaca Alkitab dan tenggelam di dalam firman Tuhan. Yang kedua, Anda perlu dukungan dari orang-orang sekitar Anda, terutama komunitas, ya, untuk Anda bisa dikonfirm atau Anda tidak dikonfirm, untuk mengecek segala sesuatunya. Yang ketiga, Anda juga perlu semakin sensitif melihat Tuhan lagi mau bicara melalui apa, kejadian-kejadian sekeliling saya atau kepada saya. Semakin Anda lakukan 1, 2, dan 3, maka yang nomor 4 akan Anda semakin peka. So, saudara-saudara sekalian, setelah mendengarkan 4 cara Roh Kudus berbicara kepada kita, apa yang harus menjadi aplikasi dari pemberitaan firman hari ini? Nomor 1,
Rajinlah membaca dan merenungkan isi Alkitab. Yang kedua, dengarkan dan cerna dengan baik perkataan orang-orang di sekitar kita. Gabung ke Cool, join ke Cool. Ya, saudara-saudaramu di dalam Tuhan akan membantumu untuk mengkonfirmasi dan bahkan mendengarkan suara Roh Kudus lebih tajam lagi. Yang ketiga, bijak dalam mencermati peristiwa yang terjadi di sekitar dan kepada kita. Yang keempat, cari dan peka terhadap cara Roh Kudus berbicara kepadamu secara pribadi. Ayo saudara-saudara sekalian, di tahun ini kita sama-sama naik level semuanya, termasuk kita naik level, kita diurapi untuk naik level, saudara-saudara sekalian, untuk semakin mampu mendengar Dia dan peka mendengar suara Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajar kami Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang hamba-Mu dapat daripada Engkau. Berbicaralah melampaui apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Bicaralah kepada pribadi lepas pribadi. Semua anak-anak-Mu yang bergabung dalam ibadah secara online maupun mendengarkan pengajaran saat ini. Terima kasih Bapa di surga, tuntun mereka selalu ya Roh Kudus, hidup mereka mencerminkan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mengangkat persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami. Kami tahu bahwa persembahan adalah bagian daripada penyembahan kami. Kami memberi bukan karena keharusan, tetapi kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau melihat tangan-tangan yang memberi dan memberkati setiap benih yang ditabur oleh tangan-tangan umat-Mu. Aku berdoa, pakai benih-benih ini untuk memperbesar kerajaan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka yang menabur diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya dan kami terima itu. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mengakhiri pertemuan kita. Saya mau mengundang kita semua sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pertemuan Cool pada hari ini. Hamba-Mu berdoa, biar kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Biarlah Engkau memberkati kami dengan berkat yang terbaik. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Anugerah kasih karunia di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, Sang Juru Selamat. Dan pengurapan, persekutuan, bahkan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.